wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang Allah berikan pada kita semuanya, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan, baik itu nikmat rohani maupun nikmat jasmani. Nikmat iman, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur di masjid yang kita cintai ini. Lalu kemudian dilanjutkan sejenak kurang lebih 30 menit untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini, walaupun di masa-masa pandemi yang seperti ini semuanya adalah panggilan iman, karena iman yang ada di hati kita. Jadi iman yang ada di hati kita kuat, maka kita beribadah kepada Allah tidak akan terbatas oleh situasi, kondisi, keadaan apapun. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi melaksanakan hari raya Idul Adha. Tentu kita lebih semangat lagi untuk menyambutnya, karena di dalam bulan-bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid, karena menghormati keutamaan bulan Dzulhijjah yang memiliki apa? Keutamaan yang besar. Bagi mereka yang melaksanakan amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya di bulan Dzulhijjah, di bulan yang sangat mulia ini. Nah, kalau kita semakin menurun ibadah kita karena pandemi, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi terus tetap semangat para jemaah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, untuk tetap semangat. Walaupun ya kita dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini, dan diperintahkan untuk bertakwa dalam keadaan apapun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dalam kondisi, dalam situasi apapun tetap tidak berubah. Insya Allah kita lakukan. Yang kedua, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Kita gunakan nikmat sehat ini dengan apa? Dengan taat, dengan beribadah. Jangan kita gunakan nikmat sehat ini dengan apa? Dengan senang-senang, dengan kesia-siaan. Apalagi nikmat sehat kita gunakan untuk
melakukan perbuatan dosa, nanti Allah akan cabut nikmat sehat itu diganti dengan nikmat sakit. Manakala nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, yang terpapar virus corona ataupun tidak, mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh virus COVID-19 ini, dan yang meninggal karena virus COVID-19 insya Allah meninggal dalam keadaan syahid, mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kita lanjutkan kajian bab mujibatul jannah fi dawi sunnah, yaitu membuka pintu surga sesuai dengan al-hadis, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Membuka pintu surga yang nomor 34 dalam kitab ini yaitu ziyadatul marid. Adalah kita menjenguk orang-orang yang sakit. An Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, dari Sauban radhiyallahu an, Rasul SAW beliau bersabda, aidul marid fi mahrafatil jannah. Orang yang menjenguk orang yang sakit berada di kebun-kebun surga yang penuh dengan buah-buahan, yang penuh dengan buah-buahan. Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di kebun-kebun surga sampai dia kembali pulang. Maka ditanya, ya Rasul, apa itu wama khurfatul jannah? Apa itu khurfatul jannah? Qala janaha, yaitu kebun atau surga yang penuh dengan buah-buahan di dalamnya. Nasirul muslimin. Nah, kita berusaha. Ini bentuk apa? Hablum minan nas. Masuk surga tidak hanya melalui pintu sholat, puasa, gitu ya, baca Al-Quran, tetapi pintu surga juga kita akan buka dengan menjenguk orang yang sakit. Tapi kalau sekarang Pak, menjenguk orang yang sakit kena COVID-19 gak bisa Pak, angel Pak. Menjenguk secara virtual aneh-aneh, Jumatan virtual, salat id virtual, kok nyembelih kurban ya apa caranya? Itu gak usah diganti-ganti, wis gak usah diganti-ganti ya gitu ya, wis normal-normal saja. Yang sakit ya jangan keluar, nah gitu ya. Yang sakit di rumah saja, jangan membantu pelaksanaan kurban atau jangan sholat berjamaah di masjid. Sementara sakit di rumah dulu, biar apa? Badannya pulih sehat dulu, kan begitu yang baik. Ya, jangan dirubah ibadahnya. Yang sakitnya ini disuruh di rumah untuk sementara waktu, yang seperti ini. Jadi virtual itu ya tidak dapat pahala. Kalau ngaji bisa virtual Pak, dilihat di rumah, direkam, didengarkan di rumah, bisa kalau itu. Ya, kalau yang lain nggak usah virtual lah. Jadi menjenguk orang sakit di masa-masa seperti ini tidak bisa Pak, sulit. Jadi kita niatkan saja ingin kita menjenguk saudara kita yang sakit, tetapi keadaan tidak memungkinkan dan tidak diperbolehkan masuk menemuinya, kecuali kalau sakitnya itu sakit yang bukan COVID-19, mungkin bisa kita temui. Jadi kalau sakit ini seperti ini maka tidak diperkenankan untuk menjenguk di rumah sakit. Keluarganya saja
tidak boleh mendekat, apalagi orang lain. Saya ini manusia muslimin. Tapi paling tidak kita memiliki niat. Ketika kita ada niat untuk menjenguk orang sakit lalu tercegah dan tidak bisa kita laksanakan, insya Allah kita sudah dicatat oleh Allah mendapatkan pahala seperti orang yang menjenguk orang yang sakit. Paling tidak kan kita apa? Kita doakan mereka. Tujuan menjenguk orang yang sakit adalah mendoakan. Apa doanya itu Pak? Banyak doanya gitu. Allahumma shfi mardona, ya Allah sembuhkan ya orang-orang yang sakit dari kami, dari kaum mukminin, dari kaum muslimin. Nah itu. Ada lagi doanya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, sehat insyaallah. Dan ada lagi doanya, Allahumma rabban nas athibil ba'sa isfi anta safila sifa ila sifauka sifaan la yughadiru saqama, dan seterusnya. Adalah doa-doa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian dalam al-hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bila bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman maridan wadwatan illa shalla bihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang yang muslim yang sakit di pagi hari kecuali atau melainkan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan ampun kepadanya sampai sore. Nah, keutamaannya luar biasa ya. Menjenguk orang yang sakit itu keutamaannya luar biasa Pak. Tapi kadang-kadang banyak yang luar biasa malesnya gitu ya. Males ikut, males menjenguk itu luar biasa juga Pak kadang-kadang. Padahal pahalanya yang sangat besar sekali. Wa in ada asyiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Apabila dia menjenguk di sore hari, 70.000 malaikat akan memohon ampun baginya orang yang menjenguk tersebut sampai subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah, bagi dia memiliki surga dan kebun-kebun yang ada di dalamnya, kebun surga yang penuh dengan buah-buahan yang dia sedang memetik buah yang ada di surga, yaitu dia miliki. Ini masyaallah muslimin. Kalau tidak ada kesibukan, apabila saudara kita sakit ya monggo kita berusaha untuk ikut menjenguknya. Apalagi sesama jamaah Pak. Jamaahnya kok enggak ada ya. Kemana Pak ini, Pak itu, kok gak ketok, wis rong dino gak ketok, sakit, langsung kita jenguk sama-sama seperti itu, untuk memberikan apa? Memberikan semangat, memberikan dorongan. Jangan ditakut-takuti Pak. Aku ini loro kaya sampean kaya ngono iku, tanggoku mati saiki. Menjenguk orang sakit kok malah ditakut-takuti ya. Gak usum saiki seperti itu. Ya termasuk Covid-19, gak usum Pak takut-takuti itu, beri semangat ya. Beri supaya enggak apa-apa, itu pilek biasa. Iku kecapean, pegel ngono ae lho, perlu istirahat ya. Gak apa-apa, itu gak berat, itu ringan, menilak wis waras. Jadi kasih semangat, kasih support Pak. Itu tujuannya menjenguk orang yang sakit dan tidak menakut-nakuti. Ya, kalau menakut-nakuti, waduh, susah kita hidup ini. Kita dilarang menakut-nakuti sesama kaum muslim, haram hukumnya. Hanya setan yang menakut-nakuti para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Itu hanya setan Pak. Orang mukmin tidak boleh menakuti orang mukmin yang lainnya. Meden-medeni, ya, nggak boleh meden-medeni. Hati-hati loh ya kon ya, hati-hati loh. Hati-hati apa nih?
virus COVID yang varian baru ini melingkar-lingkar di kepalamu ini. Jadi nularnya tidak melalui orang ini. Ya, ada di udara, di jalan-jalan ini ngeluyur. Makanya aja ngeluyur. Ya, jangan keluar rumah malah ditakut-takuti seperti itu. Nah, gimana? Ya gak tepat seperti ini. Ya paling enggak kita jaga kesehatan itu. Kemudian keutamaan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man ada maridan aw zar akhan lahu fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjunginya karena Allah, maka ada suara yang menyeru, suara yang memanggilnya. Suara itu mengatakan, berbahagialah kamu, berbahagialah langkahmu, ya, dan tempatmu ada di surga nanti. Seperti itu. Cuman kita tidak dengar, Pak. Kalau dengar gitu, wah, royoan jenguk orang sakit ini. Kalau dengar royoan jenguk orang yang sakit. Nah, seperti itu. Jadi menjenguk orang sakit itu benar-benar salah satu dari pintu-pintu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Pintu-pintu surga yang menyebabkan kita masuk di dalamnya, begitu. Jadi habis ibadah, habis sholat, habis baca Al-Quran, ya, habis zikir, keluar untuk menjenguk orang yang sakit. Kemudian berikutnya nomor 35, ziyadatul ikhwan fillah, yaitu mengunjungi saudara karena Allah. Maksudnya di sini adalah saudara sesama orang-orang yang beriman, bukan saudara kandung. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, maukah kalian aku kabarkan tentang, ya, orang-orang dari kalian yang masuk ke dalam surga? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Orang-orang yang masuk surga, kata Nabi SAW, an-nabiyyu fil jannah, para nabi di surga. Ya, sudah otomatis semua para nabi tempatnya di surga. Ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Wasiddiqu fil jannah, dan orang-orang yang jujur, ya, maka dia ada di dalam surga. Nah, ini tingkatan yang berikutnya. Lalu warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuru illa lillah fil jannah. Orang yang mengunjungi saudaranya yang jauh, Pak, di pojok negeri, di desa, dia tidak menziarahi kecuali karena Allah, maka dia masuk surga. Jadi orang yang mudik untuk mengunjungi orang tua, mengunjungi teman, mengunjungi tetangga, mengunjungi saudara, itu adalah dia dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi jangan diremehkan mudik ini. Ya, mudik ini jangan diremehkan. Jadi tujuannya adalah ziarah. Ziarah itu bukan ziarah kubur, Pak. Ziarah ke teman itu namanya ziarah. Ziarah ke saudara itu namanya ziarah. Ziarah ke orang tua itu namanya ziarah. Bukan ziarah kubur saja. Itu ya. Jadi artinya ziarah itu kan apa? Berkunjung. Kamu kemana, Pak? Tempuh di, Pak. Aku apa ziarah. Nah, ini, Pak. Loh, siapa sing mati, Pak? Ya bukan siapa sing mati. Ini namanya ziarah, itu adalah berkunjung. Jadi ini dalil, biasanya dijadikan dalil orang-orang yang mudik
Jadi mengunjungi saudara itu bukan karena kangen, bukan karena sawangane gak mule, bukan. Karena perintah dari Nabi, dan dijamin surga orang-orang yang mengunjungi saudaranya di pojok-pojok negeri, di kampung-kampung, di luar kota. Nah, ini bagian dari pintu-pintu yang akan masukkan kita ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain juga dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min abdin ata akhahu wa yazuruhu fillah illa nadahu munadin minas sama." Dia seorang hamba yang dia mengunjungi saudaranya karena Allah, maka dipanggil dari langit. Apa panggilan itu? Anti betah, beruntunglah kamu. Wa taubat lakal jannah, dan bagimu mendapat surga. Aila qala Allah fi malakuti arsyihi, Allah berkata, berfirman kepada malaikat-malaikat ya yang membawa arsy, ya, malaikat-malaikat yang membawa arsy-Nya. Allah mengatakan, abdi zarafi wa alayya kira, hambaku menziarahi saudaranya karena aku, dan bagiku akan menempatkan dia ke dalam surga. Falam yardallahu bisawabi dunal jannah, maka Allah tidak ridho kepadanya kalau tidak diberi pahala dengan pahala surga. Nah, seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Sempatkan para jamaah untuk menziarahi orang tua, saudara, ya, tetangga, famili. Sempatkan. Walaupun tidak bisa setiap bulan, tidak bisa 2 bulan, tidak bisa setengah tahun, paling tidak 1 tahun aja, Pak. Sempatkan, apalagi orang tua, kan begitu ya. Kadang ada anak yang dia kerjanya di Jakarta, orang tuanya di Surabaya, tidak menjenguk, Pak. Hanya video miss call ini doh, Pak. Video calling ini doh, Pak. Lho ki apa iki, hati sih gak ono dikon miss callan ngene iki. Ya, yang ada ziarah, dikunjungi orang tuanya setahun pisan. Wong tua iki gak butuh duit kecuali nek kepepet. Wong tua iki butuh awakmu ambek putuku, butuh ketemu anak, butuh ketemu putu. Ya, gak butuh duit. Ya, seperti itu, Pak. Lagi apa mbok kirimi bendino, ya, benulan dikirimi. Tapi aku gak bisa ketemu putuku, gak bisa ketemu anakku. Untuk apa semuanya ini? Loh, sampai kayak ngono, Pak, orang tua itu. Akhirnya anaknya banyak itu seakan-akan tidak punya anak. Makanya kalau kerja jangan jauh-jauh dari orang tua, kan? Ya, kerjanya sampai luar kota, apalagi luar negeri dan sebagainya ini. Ini bagaimana kalau ziarah? Tidak bisa, Pak, kalau ziarah, Pak. Kesulitan kalau ziarah. Ya, kesulitan kalau ziarah. Padahal ini adalah perintah yang sangat mulia, yang dihormati oleh Allah. Selayaknya dia adalah seorang tamu yang dijamu, ini yang menjamu Allah. Ya, abdi zarafi wa alayya kira, hambaku menziarahi saudaranya karena aku wajib bagiku untuk memuliakan sebagaimana layaknya seorang tamu. Dan aku tidak ridho, kata Allah, kalau diberi pahala selain dari surga, gak akan ridho. Sempatkan ya. Tapi kalau Covid, kira-kira bisa, Pak, kira-kira berziarah dalam keadaan seperti bisa, Pak? Numpak mobil kira-kira bisa, Pak? Lewat-lewat jalan tikus malbu-malbu nang ndi ngono lho, Pak. Wis pokoke apa carane agar bisa menziarahi orang tua terutama, ya, saudara atau yang lainnya, seperti itu.
Kemudian yang ke-36 ma'asyiral muslimin, as-sabru ala faqdil ahbab minal aulad wa ghairihim, yaitu sabar ketika apa? Ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, termasuk anak atau yang lainnya. Sabar ketika kita ditinggal mati, tinggal meninggal dunia oleh orang-orang yang kita cintai. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli jannah min ahli dunya summa iktasabahu ilal jannah. Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman, ya, dia akan mendapatkan pahala ketika orang yang dicintai itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala, lalu dia mengharapkan apa? Pahala dari Allah, maka baginya dia akan mendapatkan surga. Jadi sabar, Pak. Kita ditinggal mati. Sekarang ini banyak yang meninggal tiap jam, tiap detik, ya, tiap hari, ya, media-media, WA, medsos, semuanya seakan-akan memperlihatkan kematian itu ada di depan kita. Ya, orang-orang yang kita cintai, para ustadz, para asatidz, para kiai, para pemimpin, semuanya satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar, kuat, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi, Pak. Beritahu Pak ya, orang yang mati itu Pak ya, ketika dia sakit keras di rumah sakit, wis tidak ada obatnya. Ketika dia sakit sesak napas, tabungnya gak ada semuanya, wis. Tabung untuk pernafasan tidak ada. Covid telah menyerang seluruh tubuhnya, sampai maaf paru-parunya mungkin gosong, dipenuhi oleh Covid-19. Mati Pak, mati. Ketika dikubur Pak, di kuburan ya, ketika mau ditanya oleh kedua malaikat, itu sudah dihidupkan lagi Pak. Covid yang ada di badannya hilang bersih. Loh gitu loh Pak. Paham nggih? Ketika dikubur ikut dihidupkan orang itu Pak sama Allah. Berarti yang menghidupkan, yang mematikan itu siapa Pak? Lah iya, lah kok jarene kopat kapit mana. Urip maneh Pak, dan penyakit yang ada di tubuhnya bersih, gak ada. Cuman kalau kita tengok Pak, wong namanya alam dunia dan alam barzah beda nggih Pak. Yo gak ketemu Pak. Mati ini loh, jare sapa urip maneh iku. Itu hidup lagi, dihidupkan lagi di alam barzah untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan malaikat. Setelah itu dia akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab kubur. Loh Pak, jangankan sudah sampai di kuburan Pak, ketika kerandanya di bawah, mohon maaf ini ya, ketika kerandanya di bawah Pak, itu sudah hidup. Dia mengatakan ya, qaddimuni gitu ya. Iya. Orang yang soleh ketika di gowo gini apa namanya digowo Pak? Ditandu, orang soleh mengatakan segeralah cepat kuburan aku ini, cepat aja suwe-suwe. Biar aku ingin melihat pahalaku. Orang yang banyak dosanya, kamu bawa kemana aku ini? Itu sudah hidup lagi para jamaah. Loh wong gawe urip sampai gawe mati itu gampang menurut Allah. Gitu loh Pak. Jangan wedi mati. Ya, sing gawe urip sampai sing gawe mati itu Allah. Kapanpun Allah bisa mematikan secepat itu, kapanpun Allah menghidupkan bisa secepat itu. Ya gitu loh. Yang kita pikir itu para jamaah, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bisa mengharap pahala, sabar atas cobaan, sabar atas musibah. Kita jadikan semuanya ini adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan disesali, bukan ditangisi,
apalagi ditakut-takuti dan semuanya. Jangan semuanya itu sudah. Kita bersabar dan mengharap pahala atas semua musibah yang menimpa kita, baik yang menimpa yang masih hidup maupun yang menimpa yang sudah meninggal. Begitu, Pak. Inilah hakikat kehidupan itu yang sebenarnya. Wong wis ditandu itu wis iso ngomong, Pak. Nah, dia do alam kubur. Sudah ngomong lagi. Lo ditangisi, mati ditangisi. Lah wonge lho wis iso ngomong maneh. Bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa kon nangisi? Untuk apa kamu tangisi seperti itu? Kelihatannya jasadnya di dunia mati, tapi di alam barzakh hidup lagi, dihidupkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan nikmat kubur. Setelah itu Allah tidurkan, ya, Allah cabut ruhnya kembali. Ketika hari kiamat, ruhnya dikembalikan oleh Allah ke jasadnya dan hidup lagi menuju hari berbangkit. Itulah kisah perjalanan hidup manusia kita semuanya yang akan kita alami. Saya kira cukup sampai di sini para jemaah kajian kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kunci mendapatkan pintu-pintu surga yaitu berbanyaklah untuk mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, perbanyaklah untuk senantiasa menziarahi, mengunjungi teman, sanak, famili, saudara, orang tua. Dan yang ketiga, bersabar dan mengharap pahala atas musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ketika kita bisa melaksanakan ketiga ini, insya Allah tempat kita nanti ada di surga. Amin Allahumma. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.